HPP sendiri itu kan merupakan sebuah awal ataupun sebuah fondasi dari sebuah bisnis. Jadi kayak kita mau nentuin sebuah keputusan A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita nggak tahu HPP, kita nggak tahu tentang keuangannya ini sehat atau enggak, pasti kita akan meraba-raba nih. Kayak kita jalannya tuh buta arah gitu. Iya. Halo Mbak Cia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget hari ini Mbak Cia. Dan halo teman-teman semuanya, ini adalah sesi pertama Suantara Talk. Di topik kali ini kita membahas apa Mbak Rere? Di topik kali ini tuh kita lebih membahas tentang manajemen bisnisnya. Tapi sebenarnya di Suantara sendiri ini di channel YouTube-nya itu bakal ngebahas banyak banget, terutama tentang keuangan, manajemen bisnis, terus jelas tentang perjalanan karir kita kayak gimana. Terus habis itu nanti juga bakal ngebahas tentang pengalaman-pengalaman klien-klien yang sudah kita handle kayak gitu, dan juga pastinya nanti akan menceritakan tentang kenapa sih ada Suantara. Iya, itu nanti di sesi terakhir ya. Betul. Di sesi podcast yang lain ya Mbak. Iya, di podcast lain. Jadi nanti tunggu aja deh. Oke, di hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut kita lumayan sensitif ya Mbak ya. Lumayan sensitif dan tapi penting. Karena gimana rasanya menjalankan sebuah bisnis ketika manajemennya cenderung lepas tangan dan juga cuci tangan. Iya betul banget Mbak Cia. Tapi tenang aja nih teman-teman, kita kali ini tuh nggak bakal ngebahas drama-dramanya tentang tentang manajemennya lepas tangan dan lain-lain. Tapi kita bakalan lebih fokus ke keuangan dan juga HPP-nya gitu. Dan juga ini tuh bisa jadi salah satu pembelajaran juga buat teman-teman nih yang lagi mau buka bisnis atau lagi mau expand bisnisnya, lagi ngatur bisnisnya, scale up kayak gitu. Betul. Jadi kadang memang ada beberapa bisnis yang manajemennya lebih banyak berperan sebagai pengambilan keputusan. Tapi banyak juga yang nggak langsung benar-benar turun ke dalam operasionalnya atau turun ke teknis ya kalau bahasa kita. Kalau kita turun ke teknis bahasanya. Tapi itu sebenarnya juga bener sih Mbak Cia. Kayak manajemen itu emang tugasnya itu cuma ngelihat dari gambaran besarnya aja gitu kan. Nah tapi itu yang kurang pas. Itu yang kurang pas adalah kalau manajemen itu dari semua masalahnya, dari set produk sampai dengan yang menghandle solving problemnya itu ditangani sama tim tanpa ada paduan atau tanpa ada kayak kalau di kita itu kalau di CS kan guidance-nya atau FAQ lah kalau CS kan nggak ada guidance-nya, itu kan jadi bakal nambah beban kerja dan juga beban untuk keuangannya ke depannya gitu Mbak Cia. Dan beberapa yang kita temukan memang kasusnya adalah ketika penentuan harga produk ya, terutama penentuan harga produk itu ditentukan tanpa mengaudit bisnisnya itu seperti apa. Betul. Dan itu nggak cuma 1-2 ya Mbak. Iya, nggak cuma 1-2, bahkan bisnis yang udah kelihatan besar banget, udah sekelas ya, pokoknya besar banget lah, kita nggak bisa sebut ya teman-teman ya, karena itu adalah privacy, itu sangat besar, bahkan mereka itu nggak tahu caranya menentukan HPP yang dimasukin itu apa aja sih, padahal HPP itu kan krusial banget untuk sebuah bisnis gitu kan Mbak Cia ya. Betul. Dan HPP sendiri itu kan merupakan sebuah awal ataupun sebuah fondasi dari sebuah bisnis. Jadi kayak kita mau nentuin sebuah keputusan A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita nggak tahu HPP, kita nggak tahu tentang keuangannya ini sehat atau enggak, pasti kita akan meraba-raba nih, kayak kita jalannya tuh buta arah gitu. Iya, jadi sebenarnya HPP itu sebagai fondasi utama. Bukan fondasi utama, tapi salah satu bagian dari fondasi. Salah satu bagian fondasi tentang struktur bisnis dan sistem HPP yang jelas ini malah bikin sebuah perusahaan ini punya arah. Kita mau kemana, kita mau scale kemana, apa yang kurang, apa yang belum kita lakukan, itu HPP itu menjadi salah satu bagiannya, bukan menjadi bagian utama, tapi salah satu bagiannya. Jadi petanya lah istilahnya. Iya. Ya ibaratnya kayak sebuah puzzle. Tapi kalau misalkan ada satu puzzle yang kosong ya nggak sempurna istilahnya gitu. Meskipun sudah sempurna, sudah ada semuanya, belum tentu proses untuk menuju goals tersebut sempurna. Meskipun semua rangkaian puzzle sudah tersusun, betul nggak Mbak Rere? Dan jadinya kalau kayak gini kan, kalau seumpamanya dari
manajemen itu tidak tahu tentang HPP, itu jadinya kalau ada sebuah kesalahan itu jadinya bukan kesalahan di tim marketingnya Mbak Cia, itu lebih ke karena ada sedikit kesalahan pada sistem keuangan yang di awalnya itu karena mereka itu belum disusun secara bersama-sama gitu kan dari yang udah pernah kita alami, udah pernah kita pelajarin, itu kan idealnya untuk menentukan sebuah HPP itu harusnya manajemen dan juga tim operasional itu duduk bareng nih untuk menentukan, berdiskusi, mengaudit dan melihat kira-kira untuk produk tersebut itu bisa dijual dengan harga berapa, atau habis itu kompetitornya seperti apa begitu Mbak Cia. Soalnya kan ini berhubungan dengan target dan juga margin nantinya begitu. Dan kalau HPP-nya belum jelas, sepengalaman kita menemukan kasus ya, ketika HPP-nya belum jelas dan semua keputusan itu kayak nggak ada guidance, nggak ada arahan, ngambang semuanya, betul. Misalnya nih kita nemuin kasus di mana tim marketingnya itu udah maksimal, mereka katakanlah ditarget sama manajemen omset mungkin 100 juta katakanlah dalam 1 minggu. Oke, si tim marketing ini ternyata achieve 100 juta itu. Tapi ternyata ketika berjalan nih 1 minggu, oke lah 100 juta. Minggu kedua juga 100 juta. Di akhir tetap katakanlah minus. Itu sering banget, dan kasus yang paling parah adalah bahkan fixed cost-nya jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Betul. Yang akhirnya ya semua rancangan yang ada di dalam bisnis operasional bahkan timnya juga ikut kena. Nah di sini nih, nah itulah yang menjadi concern kita juga kan ya Mbak Cia. Di situ tuh jadinya kita kayak ngerasa kalau semuanya ini ada katakanlah contoh cerita. Ini adalah perusahaan yang sudah berkembang, dia itu baru belajar tentang bisnis lah istilahnya, baru belajar untuk berbisnis, sudah mulai berkembang, terus tiba-tiba ada masalah, katakanlah dia ekspor atau impor gitu kan, ada masalah entah itu sama pengiriman, entah itu sama customer. Nah terus tiba-tiba manajemen ini hanya mau turun saat itu masanya udah besar, kan kayak kasihan tim operasionalnya, dia merasa sendiri untuk menangani semuanya gitu kan Mbak Cia. Dan manajemen tidak bisa menyalahkan tim karena itu purely kesalahan bersama, bukan dibebankan hanya ke satu orang. Tapi kasus yang kita temukan lebih banyak manajemen yang menyalahkan timnya. Nah itulah pentingnya kenapa harus ada flowchart untuk keuangan itu ya Mbak Cia ya. Flowchart untuk keuangannya salah satunya karena biar bisa nih kita tahu siapa sih yang harus tugasnya monitor biaya, siapa sih yang harus tugasnya review laporan, siapa yang tugasnya untuk solve problem kayak gitu kan. Karena kan sepengetahuan kita, kalau kita yang kita pelajari selama ini itu kan sebenarnya tim itu hanya diperbolehkan atau hanya harus istilahnya wajibnya tim itu kan hanya untuk achieve hanya untuk achieve targetnya, hanya untuk achieve kira-kira penjualannya, omsetnya yang ditargetkan oleh manajemen perusahaan itu berapa. Karena kan yang harusnya menentukan HPP, terus targetnya berapa, omsetnya berapa, penjualannya harus berapa, strateginya gimana, itu kan harus dari manajemen dulu supaya nanti arahnya itu bisa jelas kayak gitu Mbak Cia. Di satu jalur yang pas lah istilahnya. Betul. Ditambah lagi kalau semisalkan nih flowchart-nya belum pas, nggak ada yang bisa memonitoring. Betul. Dan siapa yang review, siapa yang audit, itu kan juga pembagian tugasnya kurang jelas nantinya. Ketika ada satu puzzle yang tidak terpenuhi, puzzle-puzzle lain akan terpengaruh itu kan juga. berantakan. Iya kayak gitu. Nah dari pengalaman kita itu sendiri akhirnya kita memutuskan untuk kita ini harus menciptakan sesuatu hal yang membantu untuk dari manajemen bisnis juga, karena ternyata nggak cuma bisnis kecil aja nih Mbak Cia yang nggak ngerti tentang caranya hitung HPP. Mungkin karena Mbak Cia ya, karena semuanya sektor perusahaan itu kan beda-beda ya Mbak Cia ya, jadinya mereka bingung ini contohnya di sini ini yang dimasukin A B C D E F G, tapi yang di sini A B C D E F G, jadinya kan mereka mungkin
karena ini adalah bisnis baru untuk mereka, jadinya mereka bingung. Kira-kira yang harus dimasukin ke dalam HPP itu apa sih Iya. sebenarnya? Yang harus dihitung tuh apa Mungkin kayak lebih gitu. tepatnya bukan nggak tahu sih ya. Iya, mereka tapi lebih bingung aja, Bingung poin-poin mana aja yang poin-poin seharusnya yang dimasukkan ke dalam HPP. Katakanlah nih, apakah listrik juga dimasukkan, wifi juga dimasukkan, biaya marketing juga, uang lembur karyawan juga dimasukkan. Iya, karena memang di luar sana kan terlalu too much information ya, informasinya terlalu banyak, jadinya orang-orang pasti akan ada rasa bingung nih. Ini A bilang seperti ini, B bilang seperti ini. Nah, makanya kita akhirnya membuat template HPP yang lebih sederhana, yang maupun itu UMKM ataupun bisnis menengah ke atas itu gampang untuk nerapinya istilahnya. Jadi udah tertata sistemnya, tinggal dimasuk-masukin aja. Dan kita di situ juga nggak berhenti di situ aja kan ya Mbak Cia ya. Kita juga berpikir kalau seumpamanya nih ternyata tim keuangannya ini juga bingung masukin kayak gimana nih kayak gitu. Akhirnya kita juga berpikir oke, kalau memang tim keuangannya nanti bingung berarti kita juga harus menyediakan sesuatu hal yang solve buat mereka. Kita berarti harus membantu mereka untuk memasukkan apa aja yang harus dihitung untuk menentukan harga jual yang benar-benar memberikan keuntungan buat mereka itu seperti apa kayak gitu Dan kan Mbak jadi Cia. poinnya ketika ada problem dan lain-lain, ya mungkin tim menganggap manajemen lepas tangan. Tapi sebenarnya manajemen bisa dikatakan lepas tangan atau tidak, itu tergantung dengan sistem perusahaan Sistemnya, itu. sistem perusahaannya, Iya. workflow-nya itu Iya, seperti workflow-nya, apa kayak cash gitu. flow-nya seperti Iya. apa gitu. Dan ini sih lebih ke kita juga harus tahu kalau sebuah kita mau bikin bisnis itu harus ada yang namanya SOP. Nah di Suantara Cipta Karya itu kan kita udah punya SOP tersendiri nih. Untuk yang ngurusin keuangan siapa, yang ngurusin untuk operasional siapa, terus habis itu yang ngurusin untuk Handle komunikasi sama klien siapa, vendor siapa kayak gitu. Jadi memang harus dibagi secara jelas supaya nggak terjadi rancu itu tadi. Karena kalau nggak dibagi pasti nanti akan muncul kayak iya tumpang tindih, ada yang merasa ini memang tanggung jawabnya tapi bingung untuk melakukan, ada yang merasa ini bukan tanggung jawabnya padahal itu tanggung jawab. dan akhirnya saling melempar Betul, saling lempar-lemparan. Itulah sebenarnya yang jadi masalah utama kenapa manajemen lepas tangan. Kemungkinan juga ada yang hal itu juga kayak gitu. Mereka merasa lepas tangan itu adalah hal yang diperlukan karena ini kayaknya bukan wilayah itu deh kayak gitu. Dan pelajarannya kalau kita mau bisnis yang kuat, jangan cuma fokus ke jualan, dan Betul, juga jangan cuma campaign. Bangun dulu fondasinya, entah itu fondasi puzzle fondasi itu sudah terpenuhi 100% atau tidak. Yang penting fondasi itu sudah pas, inline lah semuanya. Intinya fondasinya itu udah apa namanya, kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau belum tahu ya Ya. susah lah ya. Gitu Dan sih Mbak kalau Cia. misalkan fondasi itu juga belum terstruktur ya istilahnya, penentuan arah bisnis ini juga nggak akan jelas. Terlebih lagi ketika kita merasa pengen, oh ini kayaknya udah waktunya buat scale up deh. Ternyata ketika kita tidak punya struktur, ketika scale up nggak bisa scale up ternyata. Iya. Naudzubillah min daliknya malah kebalikannya. Iya, malah pailit. Malah pailit nantinya. Tapi naudzubillah ya. Tapi ini sih Mbak Cia, aku juga ada note buat teman-teman yang sekarang ini sebagai tim operasional nih. Walaupun teman-teman itu adalah tim operasional bukan di bagian keuangan ataupun manajemen, teman-teman itu juga harus punya basic atau teman-teman itu juga harus punya kayak keinginan tahu tentang HPP itu sendiri, harus punya dasarnya sih. Karena kan pasti mereka itu harus mempertanyakan kepada dirinya kayak kenapa harganya harus segitu ya, terus habis itu dampaknya ini ke keuangan dan juga ke aku nanti apa, karena itu penting banget. Jadi nggak cuma ini, bukan hanya tanggung jawabnya manajemen, tapi tim operasional pun juga harus punya rasa ingin tahu dan cari tahu supaya bisnisnya itu sama-sama bertumbuh gitu. Betul. Dan daripada nyalahin siapa yang salah dan siapa yang kurang tanggung jawab atau lepas tanggung jawab, lebih baik kita perbaiki dulu sistemnya, perbaiki dulu fondasinya, perbaiki dulu alur komunikasinya gitu. Karena kalau sistemnya sehat, insya Allah bisnisnya juga ikut sehat.
dan juga bahagia yang pasti. bahagia orangnya, bahagia kliennya, Ya, gitu. bahagia yang pakai produknya. Gitu sih. Ini banyak banget yang kita bahas ya Mbak Cia ya di video kali ini. Ini kayaknya cukup sampai di sini aja nggak sih Mbak Cia? Boleh. Nanti kita bisa bahas hal-hal lain di video yang selanjutnya. Betul. Nah kayak gitu. Kira-kira besok kita mau bahas apa Mbak Ren? Topiknya tuh kita lebih ke, kalau yang ini lebih ke sistem workflow-nya sih. Workflow-nya kayak gimana, cara kerja dan lain-lain kayak gitu sih Mbak Cia. Dari pengalaman kita menghandle. Dari pengalaman kita nge-handle, alhamdulillah banyak klien Ya, gitu. di sini kita tujuannya bukan untuk menggurui, namun kita hanya sharing apa Sharing yang kita aja. alami. Jadi di sini kita juga sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar di sini. Kalau teman-teman mungkin pasti juga punya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman-pengalaman menarik lainnya boleh juga diceritakan di kolom komentar ya Mbak Cia ya, atau ceritain lah semuanya kayak aku juga gini, aku gitu. Itu sangat-sangat membantu kita untuk lebih bertumbuh lagi ke Iya, depannya gitu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel kita. Bye bye. Bye bye.